Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cipto dan Pak Harmanto. Melalui video ini saya ingin sharing sedikit dan berbagi tentang bagaimana kedepannya kita membangun sebuah konsep bisnis ya. Di sini saya sebut New Business Consultant ya, untuk network marketing dan general business. Ya. Memang awalnya menurut hemat saya memang fokus kita di network marketing untuk MNC Smart Life ya. Kemudian nanti ada plan-plan selanjutnya seperti yang telah kita bahas dalam meeting kemarin. Nantinya kita akan bergerak untuk membantu di beberapa atau berbagai macam network marketing ataupun general business yang lainnya. Nanti akan kita bahas bersama. Oke. Nah, sebelumnya saya menjelaskan seperti apa kita akan menjalankan bisnis ini ke depannya. Dari saya, sebelumnya saya coba memberikan gambar sedikit mengenai pengalaman saya di bisnis online atau bisnis konvensional. Ya, saya sejak tahun 2000 sampai 2011 saya pernah berkarir sebagai profesional ya di perusahaan logistik, supply chain provider. Di sini saya membangun platform ya untuk logistik service ya, untuk inbound dan outbound. Terus secara struktural saya bertanggung jawab di business support ya, membawai tim IT, tim operasional, customer support dan pengembangan brands di seluruh Indonesia. Kebetulan waktu itu ada sekitar 6 cabang dan ada sekitar 200-an karyawan yang ada di sana. Dan memang ketika saya berpengalaman menjalankan bisnis atau ikut dalam profesional, saya banyak di back office, di belakang layar sebenarnya. Ya. Fokusnya melayani dan memperkaya kualitas pelayanan kepada klien kita dan kepada vendor kita. Selain itu saya juga selama kurun waktu 2007-2011 saya belajar di PP Management ya, di jurusan manajemen bisnis, ambil kuliah S1, ini mendapatkan beasiswa dari perusahaan saya bekerja. Kemudian 2011 saya mencoba untuk membangun perusahaan baru di PT GIS Investama. Ini fokusnya di manpower service ya dan engineering. Kemudian 2014 saya juga membangun PT baru di PT Menara Solusi Indonesia. Kalau pengalaman di network, saya sebenarnya awali dari chef ya di tahun 2013 awal sebenarnya. Kemudian bergabung dalam bisnis multi-level ideal di awal tahun 2015. Nah, ini yang banyak mempengaruhi style saya pribadi dalam mengembangkan bisnis online ya, khususnya di network marketing. Untuk beberapa sistem atau platform yang pernah saya bangun ya, dari perusahaan dulu di matslogistik.com, saya membangun sebuah aplikasi end-to-end, CRM, supply chain management, logistik provider, menggunakan online dan SMS gateway ya. Kemudian ketika saya lepas dari pekerjaan tersebut ya, saya membangun sebuah platform pelatihan online ya melalui pelatihanmanagement.com, forummanagement.com dan citytraining.net. Kemudian saya juga memanfaatkan online dan internet untuk mengembangkan Chef melalui chefclub.com dan yang terbaru sebagai pengembang dari Chef Club adalah chefcenter.com dan pembelajaran di revolusi bisnis multilevel bersama BMI. Dan sekarang saya aktif mengelola website saya pribadi di arifwijaya.com dan fanpage dan Facebook di sosial medianya. Ini sekilas mengenai pengalaman saya sebelumnya. Nah, kemudian misi, sebenarnya ini yang menjadi misi utama saya pribadi ya. Setelah mempelajari, pernah berada di sebuah industri yang syarat dengan mengutamakan IT sebagai drivernya. Kemudian saya mengembangkan online, mempromosikan training via online sejak tahun 2007 dan mengedukasikan chef secara online juga. Saat ini dengan konsep attraction marketing di BMI.
Nah, saya merasa yakin sekali dan sangat percaya diri ke depan kita bisa merancang atau merumuskan sebuah platform baru untuk memberikan warna baru di dalam industri network marketing khususnya di Indonesia. Ya. Harapannya ini akan menjadi solusi yang sangat relevan baik bagi para leaders atau perusahaan-perusahaan di industri ini yang baru saja bertumbuh atau mengembangkan untuk menggait market yang ada di Indonesia. Ya. Pendekatannya melalui edukasi, ya kan? Edukasi yang dikuatkan, ya, menggunakan online attraction marketing, ya, dan kita kombinasikan, kita integrasikan pemasaran tersebut yang melibatkan para leader, ya, kita menduplikasi semua kegiatan baik secara online maupun offline. Ini adalah misi saya dalam membangun sistem yang berbasis online maupun offline. Nah, seperti apa platform baru tersebut? Ya. Jadi, kalau dalam slide presentasi ini, kalau kita lihat bahwa pertama, ya, dari beberapa referensi yang saya dapatkan bahwa sampai saat ini paling tidak ada 15 juta pelaku bisnis multilevel di Indonesia. Ya. Di sisi lain, pengguna online, nanti akan saya jelaskan lebih detail di sini bahwa lebih dari 72 juta orang terkoneksi internet setiap hari. Nah, ini yang menarik, ya. Nah, harapan platform atau solusi yang akan kita berikan untuk komunitas bisnis ini, kita ingin, ya, menggabungkan, mensinergikan begitu besarnya kekuatan bisnis jaringan yang jumlahnya sudah tercatat lebih dari 15 juta orang, ya, untuk disinergikan dengan kekuatan internet, kekuatan online yang semua saat ini sudah menjadi tren, ya, yang tidak bisa terbendung lagi, ya, baik melalui internet, melalui desktop, melalui mobile phone, ya, dan data yang ada menunjukkan lebih dari 72 juta orang terkoneksi melalui internet. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau kita mampu menyediakan sarana ini, media ini untuk mempertemukan pelaku bisnis online, termasuk pelaku bisnis multilevel, saya kira ini sangat menarik dan akan menjadi wacana baru, tren baru, ya, style baru untuk mengembangkan bisnis multilevel yang sedang kita kerjakan. Jadi kita kalau perlu nanti kita akan membangun semacam business school, ya, pembelajaran yang akan menunjang bagi para pelaku bisnis multilevel, supaya mereka mampu melakukan edukasi, melakukan promosi atau closing, atau bahkan mengembangkan organisasi networknya secara benar, ya, dalam sebuah platform pendidikan yang akan kita kelola. Nah, ini sangat menarik, ya, dan ini beberapa perusahaan network sudah mulai membangun. Ya. Nah, tinggal kita bagaimana kita memodifikasi dengan produk-produk yang akan kita kerjakan di bisnis multilevel tersebut. Ya, ini contoh suksesnya, ya, yang mungkin yang sering kita dengar, ya. Ini pelopor, kalau menurut saya terpelopor nih di bisnis network, ya, Dini Santi. Ini luar biasa sekali dari Indonesia, yang saya dengar memiliki percepatan yang sangat pesat, ya, dan termasuk leading di seluruh dunia untuk pertumbuhan Oriflame di Indonesia. Ya, total konsultan di Indonesia saja ada lebih dari 300.000, ya, dengan total member aktif 20.000 lebih. Ya, kalau di data ini ada sekitar 20.167 orang, di mana melalui divisi network ini mereka jalankan, ya, baik secara online maupun offline. Kalau pendekatannya, kalau saya amati, mereka masuknya di divisi itu melalui edukasi online ini, ya. Namun bergeraknya untuk omset bulanan segala macam, mereka memadukan antara online dan offline. Dan sampai saat ini mereka telah berhasil menghasilkan executive director, ya, Safir, ada kualifikasi Safir executive director 2 orang, kualifikasi Gold executive director 1 member, executive director 3 members, ya, dan seterusnya.
Dan ini perusahaan global Oriflame ya, diduduki oleh orang-orang Indonesia yang memanfaatkan online ya dengan strategi yang tepat. Mereka mampu masuk dan melebarkan sayapnya di Indonesia. Ini sangat luar biasa. Dan mereka menggunakan salah satunya metode online marketing yang dioptimasi melalui sosial media. Dan ini orang yang menurut hemat saya, beliau ini founders dari DBC Network ini yang menjalankan bisnis Oriflame ini termasuk orang yang pertama kali ya, kalau saya tidak salah, yang mengembangkan bisnis online. Dan sampai sekarang tetap berjalan. Saya bahkan punya kawan ya, sesama dari STM Telkom, salah satu leader ada di sini di level director. Ya, yang lainnya AB Network. Ini juga sebuah terobosan baru ya, karena melihat ada kebutuhan dari produk Pasutri ini ya, yang dikembangkan secara network marketing dan penjualan secara langsung ya. Ini juga luar biasa ya, saya sangat kenal dengan founder dari AB Network ya, melalui sosial media. Beberapa kali kita chat ya melalui Facebook. Nah, ini beberapa income yang ditunjukkan ya, dan ini melalui online. Jadi kalau lihat videonya dijelaskan bahwa mereka tidak kemana-mana, hanya di rumah, hanya melayani semua permintaan dan komunikasi melalui online. Dan memiliki rata-rata pendapatan 80 juta per bulan. Bahkan leader terbesarnya dalam 2 minggu terakhir menunjukkan dapat rewards ya, lebih dari 500 juta ya yang ditransfer ya dalam periode tertentu, saya kurang begitu paham. Tapi yang menarik adalah ini dikerjakan secara online. Ya. Jadi saya kira tidak bisa dibiarkan atau didiamkan begitu saja potensi online ini. Kalau kita mampu memetakan siapa market kita, mampu mengedukasi mereka, mampu mengelola mereka, mampu membantu mereka mengatasi masalah-masalah mereka, saya yakin produk kita pun juga bisa sukses seperti mereka. Semisal misalnya insurance misalnya, itu juga memiliki potensi yang sangat luar biasa, karena kondisi saat ini Indonesia masih sedikit ya, sedangkan opportunity-nya sangat lebar. Nah, ini contoh sukses yang sudah berjalan. Kebetulan saya juga menjalankan secara online. Saya membangun Save Center ya, yang mungkin Pak Cito dan Pak Harmanto sudah tahu di Save Center. Di Save juga Pak Harmanto juga pasti sudah tahu. Ketika di perusahaan sebelumnya saya juga rutin mensponsori orang ya. Sekarang pun masih rutin dengan cara online ya. Tanpa ketemu saya, tanpa kenal ya. Jadi semua kenal hanya di kelas training. Itu sudah saya jalankan, saya praktekkan secara personal kan. Kemudian saya juga mempelajari konsep attention marketing dari mentor saya, Raja Afrialdo ya. Itu saya praktekkan juga dan juga jalan gitu ya. Nah, ini yang nanti akan kita coba duplikasi ya. Akan coba kita duplikasi bagaimana aplikasinya dalam bisnis kita di Smart Life ya, Smart Life nantinya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kontribusi yang bisa mampu mempercepat menggerakkan network kita di produk kita ya, dengan yang tidak hanya menjalankan online, tapi mengkombinasikan antara online dan offline. Oke. Nah, ini gambarannya pengguna internet Indonesia. Jadi ini data Januari 2015 ya, menunjukkan bahwa dari total 255 juta penduduk Indonesia, aktif internet user, orang yang hampir setiap hari connect di internet itu mencapai 72,7 juta. Dan itu terus bertumbuh terus ya. Dan 2015-16 akan terus bertumbuh sampai tembus ke 1 juta orang aktif ya. Ya, begitu juga di sosial media, mereka juga sudah tergabung dalam Facebook, Twitter, segala macam sosial media, ya. Dan yang uniknya, hampir 1, 2, 3, 4 kalinya, ya, mereka terkoneksi dengan mobile phone. Jadi kalau di sebelah kanan ini nyata sekali bahwa pengguna yang online 80% menggunakan handphone. Ini sangat luar biasa sekali. Mereka banyak menggunakan handphone sebagai alternatif selain komputer ya, laptop ataupun desktop ya. Nah, angka ini sangat menarik kalau
dan sangat disayangkan kalau kita tidak lirik ya sebagai potensi. Nah,